Yun Qingyan melihat dekan dan bawahannya dengan kesadaran dewanya. Ah, ini adalah jalan di luar pagoda Goa Api Lotus. Apakah orang tua dengan janggut putih ini adalah dekan? Gumamnya. Dekan dengan ekspresi marah berkata, apa? Kamu bilang 3 murid suci telah mengumpulkan prajurit pribadi di kota Tianyu, dan juga membunuh kurir pengantar pesan yang kuperintahkan. Bawahan itu menjawab, benar. Mereka dihalangi oleh perintah pengampunan dari asosiasi ramuan, namun tidak berhasil. Sekarang mereka mulai menggerogoti industri keluarga Yun Qingyan, membunuh anak-anak, dan memutuskan kontak keluarga Yun dengan dunia luar. Ketiga idiot ini benar-benar telah mencari masalah dengan keluargaku, gumam Yun Qingyan. 3 murid suci benar-benar melakukannya tanpa memandang mukaku. Ini memaksa keluarga Yun masuk dalam kesulitan, ucap dekan. Benar-benar bodoh, gumam Yun Qingyan. Dekan memberi perintah kepada bawahannya, Zhang dan Feng, tolong beritahu Liu Han untuk membawa semua orang Xingtang yang tenaganya di atas Yuejing tingkat 3, segera bergegas ke kota Tianyu, pastikan untuk melindungi keluarga Yun Qingyan. Baik, jawab bawahan tersebut. Kirim sekelompok orang, lalu cari keberadaan Yun Qingyan, pastikan untuk menemukan di mana dia berada, lanjut dekan. Tak kusangka perguruan tinggi Singkong akan membantuku meskipun harus bertentangan dengan 3 keluarga besar. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini di hatiku, gumam Yun Qingyan. Arya Yun mengirim utusan ke perguruan tinggi Tianyuan. Pertempuran Tianjiao akan segera dimulai, pasti tidak akan ada masalah saat ini. Apakah perguruan tinggi Singkongku dapat kembali ke puncak atau tidak? Kita tidak boleh membiarkan Yun Qingyan mengalami masalah apapun, ucap dekan. Baik, Tuan, jawab bawahan tersebut. Oh, apakah ini waktunya untuk pertempuran Tianjiao? Ini adalah kesempatan bagus untuk pelatihan lanjutan, tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan keluarga Ye, keluarga Shangguan, dan keluarga kerajaan Yun yang berani menyerang keluargaku dulu. Aku akan menghabisi kalian, tunggu saja, gumam Yun Qingyan dengan ekspresi tajam. Jiwa api, apakah penyatuanmu sudah selesai? Tanya Yun Qingyan. Jiwa api menjawab, akan segera selesai, Tuan. Aku sepertinya sudah selesai bergabung, lanjutnya. Begitu penyatuan jiwa api selesai, Yun Qingyan terus naik tingkat, menembus berturut-turut, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7, tingkat 8, Yuejing tingkat 9. Mata Yun Qingyan menatap tajam dengan tambahan api biru yang membara. Heh, para sampah. Rasakanlah amarahku ini, ucapnya. Tiba-tiba pagoda Goa Api Lotus meledak, mengeluarkan api yang sangat dahsyat ke atas. Dekan yang menyaksikan kejadian itu pun berkata, pagoda Goa Api Lotus dalam masalah. Kemudian dekan berlari ke arah pagoda tersebut, apa yang terjadi? Mungkinkah para master perguruan tinggi Tianyuan memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk, ucapnya. Dekan bersiap menyerang yang berada di dalam pagoda api Goa Lotus. Pencuri kecil, berani sekali mencari masalah di alam rahasia perguruan tinggi Singkongku. Melempar serangannya kepada Yun Qingyan. Rasakanlah pukulanku. Yun Qingyan menatap dekan. Dan berhasil menghalau serangan dekan dengan mudah. Dekan pun terkejut. Kamu Yun Qingyan. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu menaklukkan api langit di alam rahasia? Tanya dekan. Benar. Di sini kerusuhan api langit tidak terkendali. Jika tidak diredam, perguruan tinggi akan mengalami bencana dalam 3 tahun. Aku mengambilnya kali ini, anggap saja sebagai penghapusan bahaya tersembunyi dari perguruan tinggi, jawab Yun Qingyan. Dekan menahan amarahnya. Kamu. Dekan berkata sambil menunjuk Yun Qingyan, kamu jangan berbuat konyol di sini. Api langit ini disegel oleh leluhurku dari perguruan tinggi Singkong. Itu adalah dasar dari warisan milenium perguruan tinggi. Aku ingin mempertanyakan pada diriku sendiri, apakah aku memperlakukanmu dengan buruk? Kenapa kamu bisa? Yun Qingyan memberi hormat kepada dekan. Aku malu mengatakan bahwa aku bergabung dengan perguruan tinggi Singkong hanya untuk mendapatkan api langit. Tapi perguruan tinggi memiliki hati nurani untuk melindungi keluarga Yunku yang ada di kota Tianyu. Aku akan membalas budi atas kebaikan ini. Sekarang aku memiliki kemampuan untuk membantu perguruan tinggi kembali ke puncaknya. Jika dekan tidak percaya, kamu dapat menguji basis pelatihanku, ucap Yun Qingyan. Dekan menyerang Yun Qingyan dengan kekuatannya. Baiklah,
Ayo kita lihat seberapa kuat kamu sekarang. Ekspresi Dekan terkejut. Ini Yue Jing, alam ekstrim, ucap Dekan terkejut dengan pencapaian pelatihan Yun Qingyan. Itu adalah alam ekstrim. Alam ekstrim yang sama dengan leluhurku. Yun Qingyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali perguruan tinggi Singkong. Yun Qingyan berkata, selain itu, aku juga dapat memberitahu Dekan tentang kekurangan dalam praktiknya. Membantu Dekan menembus kendala, menjadi makhluk bawaan, kemudian. Belum sempat Yun Qingyan menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba bawahan Dekan berteriak, Dekan, aku dengar Goa Api Lotus dalam bahaya. Aku telah memimpin pasukan untuk datang menyelamatkan. Dekan, apakah kamu baik-baik saja? Dekan, apa yang kamu lakukan? Dekan, kenapa ada pergerakan yang begitu besar? Teriak Sutu. Baiklah, aku percaya apa yang kamu katakan barusan. Ayo kita keluar dari pagoda ini dulu, jangan katakan apapun tentang api langit, ucap Dekan. Dekan, apa yang terjadi di pagoda? Apakah api langit baik-baik saja? Tanya bawahan tersebut. Dekan, aku telah memenangkan peringkat pertama dari kompetisi terakhir seperti yang dijanjikan. Wakil Dekan Liu benar-benar asisten tingkat dewa. Dan basis pelatihanku telah meroket ke tingkat ke-7 dari Wei Jing. Bukankah itu hebat? Kenapa kamu mengatur agar aku memasuki Goa Api Lotus? Dan senjata pusaka tingkat bumi yang kamu janjikan? Dasar tuan muda yang rakus sekali. Oh, sobat, mengapa kamu ada di sini? Apa kamu tidak pergi ke retret pelatihan? Ucap Sututu bersemangat. Tidak terjadi apa-apa. Tadi aku sedang mendiskusikan cara pelatihan dengan Yun Qingyan, berbicara tentang kebangkitan, dan berlatih, memperkuat gerakan ini, jawab Dekan. Bawahan tersebut tidak percaya mendengar jawaban Dekan. Dekan dan siswa perguruan tinggi mendiskusikan cara pelatihan, gumamnya. Sututu kagum kepada Yun Qingyan, seperti yang diharapkan dari saudara Yunku, sungguh luar biasa. Kemudian Dekan mengeluarkan sebuah tongkat yang mengeluarkan aura berwarna ungu. Sututu, tentang hadiah yang kujanjikan padamu, ini adalah tongkat roh matahari. Meski terlihat sederhana, tapi itu ditempa oleh pengrajin terampil dari cabang pohon Dewa Matahari. Dapat menemanimu sampai ke puncak seni bela diri. Sututu terlihat sangat bahagia mendapatkan tongkat tersebut. Wow! Bagus sekali. Terima kasih Dekan atas pemberiannya. Tetapi pelatihan di Goa Api Lotus sementara tertunda. Ucap Dekan. Sututu kecewa mendengar perkataan Dekan. Hah, kenapa? Aku menantikannya begitu lama, aku berharap bisa pergi ke Goa Api Lotus yang dijanjikan itu untuk berlatih. Kemudian Dekan berkata dengan serius, karena kamu memiliki lebih banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. Pertempuran Tianjiao diadakan 50 tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan karena mengganggu pemimpin keluarga Arya Yun. Pertempuran akan segera datang, kamu harus berpartisipasi dalam pertempuran atas nama perguruan tinggi Singkongku. Jika kamu bisa mendapatkan 3 besar dalam pertempuran ini, bukan hanya nama perguruan kita saja yang akan bagus, tapi kamu juga bisa mendapatkan bantuan dan hadiah dari para orang besar di area Yun. Saat itulah kamu dapat mudah mencapai jabatan dan mengejar impianmu. Sututu dengan santainya menjawab, benarkah? Akankah hadiahnya lebih baik daripada senjata pusaka tingkat bumi? Kalau begitu, aku harus melakukan pekerjaan ini dengan baik. Dengan kekuatan Kak Yun dan aku, kami pasti bisa membawa pulang beberapa hadiah besar itu. Tutu, aku tidak bisa bersamamu kali ini, ucap Yun Qingyan. Sututu terkejut, apa? Kamu tidak ikut? Yun Qingyan menjawab, ya, aku punya urusan penting lainnya, dan aku harus buru-buru kembali ke kota Tianyu secepat mungkin. Biarlah kamu bersinar sendiri dalam pertempuran ini. Sututu berubah menjadi seorang biksu dan berkata, hah? Kak Yun, jangan tidak ikut, kamu membosankan sekali. Dan pertempuran Tianjiao akan memberikan hadiah yang banyak setiap tahunnya. Sayang sekali kalau tidak pergi, bukankah ide bagus untuk melewatkan penghargaan semacam ini? Yun Qingyan heran melihat tingkah Sututu. Dekan memotong omong kosong Sututu. Cukup, menurutmu apakah aku tidak ingin Yun Qingyan pergi bersamamu? Sayang sekali dia punya sesuatu yang lebih penting sekarang, dan akan pergi dari perguruan tinggi. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, perguruan tinggi akan membuat pengaturan lain untuknya. Yun Qingyan hanya bisa tersenyum paksa mendengar ucapan Dekan. Yun Qingyan memberi hormat kepada Dekan. Terima kasih atas izin Dekan. Kalau begitu cukup sampai sini saja, Dekan, Tutu, aku pamit dulu.
Yun Qingyan meninggalkan Sututu dan Dekan. Kak Yun, hati-hati. Setelah menyelesaikannya, jangan lupa datang ke kerajaan untuk melihat tuan muda yang tampan dan hebat ini, ucap Sututu. Baiklah, jawab Yun Qingyan. Dan seharusnya dapat mengendalikan situasi untuk sementara. Paman, Kak Xuan, dan semua anak dari keluarga Yun, tunggu aku, gumam Yun Qingyan. Scan beralih ke gerbang kota Tianyu. Terlihat Liu Han berusaha menyelamatkan keluarga Yun yang sudah terikat tali dengan melawan beberapa orang. Liu Han diserang oleh seseorang. Dekan Liu Han, aku menyarankanmu untuk patuh. Meskipun kamu lebih kuat dari kami, tetapi kamu telah bertarung begitu lama, bukan hanya lemah secara fisik, tapi tubuhmu juga sudah diracuni, tubuhmu sudah mencapai batasnya, ucap orang yang menyerang Liu Han. Benar, benar, demi keluarga kecil Tianyu Yun, mengapa Dekan Liu harus berjuang sendiri? Bukan ide yang bagus untuk membiarkan asosiasi ramuan kita membawa reputasi buruknya, ucap orang yang duduk dengan kipas di tangannya. Selain itu, kerabat dekatmu Yun Qingyan telah jatuh ke tangan kami, apa gunanya kamu bertarung? Pikirkan tentang itu, Dekan Liu Han, yang mengetahui urusan saat ini adalah orang hebat. Aku, Bu Changfeng, selalu mengasihani orang yang dicintainya. Selama kamu melepaskannya, aku akan membuatmu tetap aman, lanjutnya. Liu Han berkata dengan lantang, sialan. Hanya mengandalkan anjing dari 3 keluarga besar, dan kamu ingin menyuruhku menyerah. Jika bukan karena kamu yang diam-diam meracuniku, aku sudah pasti akan menghabisi kalian. Selama aku masih bernafas hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarga Yun. Tiba-tiba Liu Han merasa kesakitan. Hahaha. Mengapa Dekan Liu Han begitu mudah tersinggung dan sangat marah, ucap orang yang menyerang Liu Han. Orang-orang yang melawan keluarga Yun semakin bersemangat. Sobatku, keluarga Tianyu Yun telah dihancurkan oleh kita. Untuk menunjukkan wibawa 3 keluarga besar kita, sekarang seret pengkhianat ini ke jalan dan penggal kepalanya lalu perlihatkan kepada publik. Aku akan melihat keluarga mana lagi yang berani tidak menghormati keluargaku nanti. Menekan para pemberontak dan meningkatkan kewibawaan keluargaku. Haha, aku sudah lama tidak melihat kepala di dinding. Kamu, ucap Liu Han. Tiba-tiba Yun Qingyan muncul dan menyerang orang itu, dan berteriak memotong ucapan Liu Han, beraninya kamu. Enyahlah. Orang yang diserang Yun Qingyan terbakar. Wah! Air! Cepat beri aku air. Tiba-tiba yang lain juga ikut terbakar. Wah! Cepat lari. Api ini bisa membakar hawa kekuatan. Wah, kakiku. Kakiku hilang. Itu Yun Qingyan kembali. Pergi laporkan ke Tuan Muda Yun Hai. Yun Qingyan bukan lawanku. Terlihat seseorang dipegang lehernya oleh Yun Qingyan. Dan yang memegang tersebut adalah Yun Qingyan. Jangan repot-repot melaporkannya, aku, Yun Qingyan, akan mengunjungi keluarga Yun di kerajaan sendiri. Aku akan memberitahu mereka kalau mereka sudah mengganggu orang-orang tersayangku, hanya ada satu jalan. Yun Qingyan membanting orang itu ke bawah. Yaitu mati, ucapnya. Yun Han, Yun Xuan, dan Yun Shang yang terikat tali pun senang dengan kemunculan Yun Qingyan. Yan, apa kamu sudah kembali, Yan? Dik Yan. Yun Qingyan terdiam melihat mereka. Dengan cepat melepaskan tali yang mengikat mereka. Yan, aku tahu kamu akan kembali, ucap Yun Han. Terlihat kaki Yun Qingyan berlutut. Yun Qingyan bersujud di depan mereka bertiga. Kakek, paman, kak. Yan terlambat, dan Yan tidak berbakti, ucapnya. Mereka bertiga terdiam. Apa yang kamu lakukan, Yan? Bangunlah, ucap Yun Shang. Kamu tidak terlambat, sedikit pun belum terlambat, lanjutnya. Kami hanya menderita sedikit, tidak apa-apa, ucap Yun Han. Ya, Dik Yan, meskipun ada korban jiwa, tapi Dekan Liu Han berjuang bertaruh nyawa, keluarga Tianyu Yunku masih tetap berdiri, ucap Yun Xuan. Yun Qingyan menghembuskan napas lega. Yun Qingyan berkata dengan bahagia, baguslah. Baguslah, kalau kalian semua tidak masalah. Yun Qingyan bertanya kepada Yun Xuan, Kak Xuan, bagaimana keadaan wakil Dekan Liu sekarang? Yun Xuan menjawab, dia sepertinya terluka parah. Liu Han muncul dan berkata, aku tidak apa-apa. Aku hanya diracuni oleh penjahat saja, dan kehilangan sedikit hawa kekuatan. Tapi, ada begitu banyak orang dari keluarga Yun.
Aku tidak mampu untuk melindungi mereka semua. Yun Qingyan muncul di depan Liu Han dan menepuk bahu Liu Han. Dekan Liu tidak perlu merasa bersalah. Kamu tidak pernah mundur untuk keluarga Yunku, aku, Yun Qingyan, sudah benar-benar bersyukur. Yun Qingyan memberikan botol yang berisi pil obat kepada Liu Han. Ini pil penawar racun, sebaiknya obati lukamu dulu. Dan aku sekarang. Yun Qingyan menatap tajam kepada musuhnya. Akan membereskan mereka dulu. Orang itu pun kesal. Mereka mengejek Yun Qingyan, uhuk. Cepat kipas asap berbau gosong ini. Aroma tubuhku akan hilang. Apakah tidak ada orang yang tahu kekuatan angin? Pencuri tua, apakah kamu tetua yang dikirim oleh asosiasi ramuan untuk melindungi keluarga Yunku? Melindungi? Ah, mana ada hal seperti itu, ucapnya. Yun Qingyan melangkah ke depan dan berkata, sepertinya keluarga Yunku meminta pengampunan dari asosiasi ramuanmu, dan tidak akan habis masanya sampai besok pagi. Kalian bukan hanya tidak mengampuni keluarga Yunku, tapi kalian juga bersekongkol dengan 3 keluarga besar lalu menindas anggota keluarga Yunku dengan sembarangan. Orang itu pun menjawab, aduh jangan terlalu marah, bocah. Menurut catatan, kalender ramuan, unik dari asosiasi ramuan kami, 1 bulan sama dengan 27 hari untuk kalian rakyat biasa, permohonan pengampunan kalian sudah kedaluarsa. Sebelum masa pengampunan habis, kita bisa melindungi satu sama lain, dan jangan biarkan orang luar masuk ke keluarga Yunmu. Kamu, Yun Qingyan, bukan hanya tidak bersyukur tapi juga agresif sekali dan ini benar-benar tidak masuk akal. Tentang yang dipercayakan oleh Yun Hai untuk menyerang keluarga Yunmu, itu juga adalah masalah setelah pengampunan berakhir. Aku membicarakan beberapa hal bersamaan, kamu jangan bingung, lanjutnya. Yun Qingyan mengeluarkan api biru di tangannya. Baiklah, benar-benar, kalender ramuan, yang bagus untuk keluarga Yunku, sungguh asosiasi ramuan yang baik. Kemudian melemparkan api tersebut ke arah orang itu. Karena kamu ingin menjadi anjing dari 3 keluarga besar, pergilah ke neraka untuk mereka dulu. Orang itu ketakutan. Tiba-tiba seseorang menangkis serangan Yun Qingyan dengan benda pusakanya. Ternyata yang menangkis serangan Yun Qingyan adalah Yun Hai. Yun Qingyan, jangan sombong. Putra tertua dari keluarga kerajaan, Yun Hai ada di sini, ucapnya. Tuh, Tuan Besar ada di sini, ucap orang itu. Aduh, Tuan Muda Yun Hai akhirnya kamu datang, aku tahu kamu pasti akan menyelamatkanku. Yun Qingyan ini menunjuk dan mengutuk kami, tapi tidak bisa menahan aura ini, ucap orang itu. Dasar sampah. Kalau bukan karena ayah masih bisa menggunakanmu, aku pasti tidak akan terpaksa menggunakan senjata pusaka ini dengan sia-sia. Setelah sampai di rumah, aku akan memberitahu mereka untuk menggantinya dengan orang yang otaknya lebih baik, gumam Yun Hai. Yun Qingyan, aku tidak menyangka kamu akan kembali di depanku setelah menghilang. Namun, sepertinya lebih menarik bagimu untuk menyaksikan keluargamu sendiri menjadi lautan darah, ucap Yun Hai mengancam. Yun Hai mengarahkan pedangnya ke arah Yun Qingyan dan berkata, hari ini aku akan membalas dendam adikku Yun Fen, memberitahu akibatnya pada orang bernyali besar sepertimu. Terlihat Yun Qingyan bersiap menyerang Yun Hai dengan pukulannya. Yun Qingyan melancarkan pukulannya ke arah Yun Hai. Yun Hai terpental ke belakang dengan kerasnya, orang-orang di sekitarnya pun mulai panik. Nih, menjatuhkan Tuan Muda Yun Hai dengan 1 pukulan. Yun Qingyan menakutkan sekali. Kekuatan seperti itu benar-benar di luar kemampuanku untuk melawannya. Omong kosong. Pas. Pasti Tuan Muda Yun Hai belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Wah, ini. Berisik, ucap Yun Qingyan. Tampaknya pesan itu salah, kekuatan Yun Qingyan ini jauh lebih kuat daripada tingkat kedua Yue Jing. Kami semua ahli ramuan yang tidak pandai bertarung, jadi dari 36 strategi, lari adalah pilihan terbaik, gumam orang itu. Orang itu pergi meninggalkan Yun Hai dan berkata, karena kehormatan Yun Hai bermaksud melakukannya sendiri, bagaimana asosiasi ramuan kita bisa dipermalukan oleh keluarga kerajaan Yun? Karena tidak ada urusan asosiasi ramuan di sini, mohon maafkan kami undur diri. Yun Qingyan menatapnya dan berkata, ingin melarikan diri ya? Roh api, bakar mereka semuanya. Roh api muncul dan menjawab, baiklah, Tuan. Kemudian roh api pun menghabisi semua musuh tersebut. Wah! Agreh! Wah, apa ini? Itu adalah api aneh yang bisa membakar hawa kekuatan. Cepat lari! Wah!
Ibu, aku ingin pulang. Salah seorang memegang kaki orang yang melarikan diri tersebut. Tuan, tolong aku, Wa, ucapnya yang sebagian tubuhnya sudah terbakar. Aduh, lepaskan idiot. Kamu akan membakar sepatuku, ucap orang itu. Terlihat di matanya terdapat bayangan roh api. Jangan. Jangan bunuh aku adalah tetua dari asosiasi ramuan, aku tetap akan melindungi keluarga Yunmu. Selama kamu membiarkanku pergi hari ini, kamu akan menjadi tamu asosiasi ramuan kami mulai sekarang. Aku bahkan bisa memberimu pembebasan lagi, ucapnya ketakutan. Roh api menjawab, terlambat. Orang itu terbakar. Salahkan dirimu sendiri, ucap Yun Qingyan. Uhuk. Yun Qingyan, jangan kamu kira membunuh Bu Chang Feng akan baik-baik saja. Penjahat tercela dan tidak tahu malu, kamu menyerang bahkan sebelum aku selesai bicara. Apakah kamu masih memiliki martabat sebagai seorang pejuang, ucap Yun Hai. Yun Hai berusaha berdiri dan berkata, kamu membunuh saudaraku, menghancurkan senjata ajaibku, menghancurkan orang kepercayaanku, dan menghina keluargaku. Kebencian dulu maupun sekarang, kita harus hitung baik-baik hari ini. Yun Qingyan mengeluarkan api di kedua tangannya dengan warna berbeda. Heh, bisakah anjing di kerajaan menggonggong seperti ini? Kalian sudah menindas dan menyusahkan keluarga kami dari dulu, hutang semua nyawa keluarga Yunku, juga harus kuperhitungkan denganmu. Yun Hai mengeluarkan jurus pedang sisir angin hujan dengan pedangnya, sedangkan Yun Qingyan menggunakan api langit, serangan keduanya beradu. Dan akhirnya serangan Yun Qingyanlah yang menang. Yun Hai terkejut karena pedangnya patah. Apa? Aku pemilik seni pedang tingkat kaisar, bagaimana itu bisa dipatahkan? Yun Qingyan, apa sebenarnya yang kamu gunakan? Yun Qingyan melompat dan bersiap menyerang Yun Hai dan berkata, yang kugunakan? Bertanyalah di neraka sana, lanjutnya. Ini tidak mungkin. Wah, teriak Yun Hai. Dan tertebaslah tubuh Yun Hai menjadi dua. Yun Qingyan menapakkan kakinya. 1 dari 3 murid suci sudah mati, tersisa 2 lagi. Tapi, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan menaruh sarung pedangnya. Aku membunuh kekasih Dekan Liu Han seharusnya tidak mengingat masa laluku, kan? Liu Han berkata, tentu tidak. Yun Hai, Ye Tian, dan Shang Guanyu mengabaikan keinginan perguruan tinggi dan membunuh utusan perguruan tinggi, jadi mereka diusir dari perguruan tinggi. Kamu, sebaliknya, memberikan kontribusi besar untuk perguruan tinggi. Yun Qingyan membopong Yun Xuan. Dekan benar-benar orang yang bijaksana, ucap Yun Qingyan. Sekarang Yun Hai sudah mati, prajurit tanpa pemimpin akan berantakan. Tolong guru dari perguruan tinggi bantu aku membereskan sisa-sisa pertarunganku, aku akan membawa orang-orang dari keluarga Yun kembali ke kota dan mengobati mereka, ucap Yun Qingyan meninggalkan Liu Han bersama dengan keluarganya. Liu Han menjawab, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Perguruan tinggi Singkong, selalu akan membalaskan dendam, lanjutnya. Kemudian seluruh murid perguruan Singkong menyerang bawahan Yun Hai dan kawan-kawannya. Wakil Dekan Liu, selanjutnya aku akan melakukan petapaan tertutup dalam beberapa hari. Jika tidak ada urusan penting, jangan ganggu aku. Ucap Yun Qingyan. Liu Han terkejut. Hah? Kamu ingin melakukan apa? Dan juga, bantu aku sembuhkan Sututu, dan lindungilah dia juga, Suye. Ucap Yun Qingyan, meninggalkan Liu Han. Liu Han emosi dan berkata, tunggu. Jangan pergi begitu saja. Apa kamu benar-benar menggunakanku sebagai alatmu? Liu Han terpaksa menuruti permintaan Yun Qingyan dengan perasaan marah. Sututu senang ditolong Liu Han, sedangkan Suye terlihat cemburu. Baiklah, aku hanyalah orang yang dimanfaatkan, ucap Liu Han. Yun Qingyan duduk bersila dengan di sebelahnya ada api suci dan sarung pedang yang mengeluarkan api. Yun Qingyan berkata, kamulah yang mengatakan sebelumnya, cukup menelan benda pusaka saja, bisa merasakan keberadaan pedang membelah langit dewa. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku di mana pedang itu? Apa? Meskipun telah membuat koneksi dengan pedang membelah langit dewa, tetapi belum tentu dapat merasakan posisi detailnya, tanya Yun Qingyan terkejut. Apa karena benda pusaka yang diserap masih kurang, lanjutnya. Api suci menjawab. Tuan, karena pedang dewa belum ada, lebih baik untuk terus mencari tubuhku. Sejak kamu memasuki perguruan tinggi Singkong, aku terus memperhatikan sekitar, dan sudah mengunci posisi keberadaan tubuhku.
Oh, apakah kamu sudah menemukan jasadmu? Tanya Yun Qingyan. Iya, iya. Ada yang salah dengan formasi yang menyegel tubuhku sekarang, itu tepat untuk kita mencarinya saat ini. Aku luar biasa, kan? Jawab api suci. Bagus juga. Pedang membelah langit dewa sudah ada padaku dan sudah ditandai, bahkan kaisar dewa lainnya akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk menghapus tanda itu. Adapun yang di bawah tingkat kaisar dewa, walaupun melalui ribuan tahun lamanya, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bisa memurnikannya. Ayo, kita pergi mengambil api langit yang sudah sempurna. Ketika saatnya tiba, kekuatannya akan meningkat, itu akan sangat berguna untuk membalaskan dendam pada 3 murid suci, ucap Yun Qingyan, meninggalkan tempatnya. Pada saat yang sama, pemandangan beralih ke kerajaan. Terlihat tangan seseorang memukul papan permainan dengan ekspresi marah. Sialan! Yun Qingyan membunuh orang-orangku dan menghancurkan pedangku. Lingkungan perguruan tinggi masih sangat melindunginya, dan memberikan dia guru dalam yang cukup berprestasi. Bukankah Chen Meier sudah mati? Tanya Shang Guan, sedang minum dengan santai. Orang yang marah tersebut menjawab dengan ekspresi marah. Hah? Yang membuatku tertekan adalah pedang emas perak ganda. Itu adalah senjata pusaka tingkat bumi. Sialan Yun Qingyan, dan sututu itu, aku dan kalian berdua tidak akan berdamai, lanjutnya. Yun Qingyan memiliki kekuatan seperti itu, bahkan Yun Hai pun kalah, gumam seorang gadis di sana terkejut. Laki yang bersama gadis itu berkata, "Heh, sudah kubilang kekuatan Yun Qingyan tidak boleh diremehkan, tapi kamu malah mengirim orang-orang yang tidak berguna. Kali ini sudahlah, ingin mengambil keuntungan malah mendapat kerugian, siapa yang harus disalahkan?" Laki-laki yang marah itu semakin marah dan berkata, "Sialan, Ye Tian, apa maksudmu? Yun Qingyan akan menghabisiku, dan kamu masih berbicara sok keren di sini." Laki-laki berpakaian hijau itu bernama Ye Tian. Ye Tian berkata, "Saudara Yun Hai, sudah terlambat. Aku sudah menyusun rencana besar untuk Yun Qingyan." Yun Hai terkejut. "Rencana besar? Apa rencanamu, saudara Ye?" tanya Shang Guan. Ye Tian menjawab, "Menurut pendapatku, Yun Qingyan sangat menyayangi keluarganya. Batas waktu untuk perintah pengampunan asosiasi ramuan semakin dekat, kita mungkin juga akan memanggil pasukan kita sendiri untuk berkumpul di kota Tianyu. Dan langsung menyerang keluarga Yun Qingyan. Bahkan jika saat itu perguruan tinggi menghargai keahliannya, dan sengaja mendukung Yun Qingyan. Ketika mereka sampai di rumah keluarga Yun di kota Tianyu, mereka hanya akan melihat genangan darah. Bagaimanapun, kecepatan Yun Qingyan tidak akan bisa lebih cepat dari kita, lanjut Ye Tian dengan ekspresi kejam. Pemandangan beralih ke perguruan tinggi Singkong, terlihat Yun Qingyan sedang melompat dari dahan ke dahan. Tiba-tiba Yun Qingyan mendengar lewat transmisi suara dan berkata, "Temanku. Qingyan, tunggu sebentar." "Jiwa ular es," ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan mendarat tepat di depan ular jiwa es. Yun Qingyan menatap ular jiwa es dengan tatapan tajam dan mengeluarkan auranya. "Aku memiliki tugas penting, ada apa kamu memanggilku?" tanyanya. Ular jiwa es memberikan Yun Qingyan sesuatu dari mulutnya. "Hah? Ini?" tanya Yun Qingyan. Ular jiwa es menjawab, "Ini adalah esensi darah kami. Jika kamu dalam kesulitan, aktifkan saja dengan hawa kekuatan, kami akan datang untuk membantumu, tidak peduli ke tempat berbahaya manapun kamu pergi." Yun Qingyan tersenyum. "Oh, apakah kamu ingin menjalin hubungan yang baik denganku?" Yun Qingyan berterima kasih kepada ular jiwa es. "Jika saat itu benar-benar tiba, aku tidak akan sungkan lagi. Dengan cara yang sama, jika kamu dalam kesulitan, aku, Yun Qingyan, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dan tidak akan pernah mengingkari janjiku." Yun Qingyan dan ular jiwa es meninggalkan tempat itu. "Waktunya semakin dekat, aku selangkah lebih maju," ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan mendaratkan kakinya ke tanah dan berkata, "Apakah di sini?" Api suci menjawab, Ya. Tuan, coba lihatlah." Di depan mereka ada Goa Api Lotus, dengan tampilan sebuah menara yang mengeluarkan aura api. Goa Api Lotus, tepat di bawah pagoda ini. Di puncak pagoda ini, sisa hawa setengah langkah dari kehidupan bawaan masih ada, seharusnya dekan perguruan tinggi Singkong yang meninggalkan itu, kan?
Sayang sekali meski hawanya kejam, tapi ada sedikit gangguan, seharusnya ini adalah pelatihan Tao yang sesat, ucap Yun Qingyan. Dekan juga membantuku menyelesaikan banyak masalah akhir-akhir ini. Setelah mendapatkan hati api Qingyan, ayo kita berunding dengannya. Yun Qingyan memasukkan tangannya dan menembus formasi api Goa Lotus tersebut. Tangannya merasakan serangan pembekuan karena formasi. Oh, aura di sekitar Goa Api Lotus ini sama persis dengan hutan berkabut. Ini pasti juga merupakan buatan angin tanpa aurora. Bahkan ksatria yang jing, alam matahari, pun tidak bisa menghancurkan formasi ini dengan kekerasan, tapi bagiku yang memiliki pengetahuan dewa, ini. Yun Qingyan berhasil masuk dan melewati formasi itu dengan mudah. Tidak ada bedanya dengan udara kosong. Yun Qingyan berlari di dalam pagoda api Goa Lotus tersebut. Tuan, Tuan. Di bawah ini adalah tubuhku, ucap api suci. Meskipun ukurannya tidak sebaik momen puncakku, tetapi kualitasnya berkali-kali lipat lebih kuat. Aku khawatir telah terjadi perubahan kualitas padanya, lanjutnya. Yun Qingyan tersenyum. Oh, perubahan kualitas? Tidak heran auranya kuat sekali sehingga membuat kesadaran Kaisar Doaku merasakan sakit yang luar biasa. Yun Qingyan melesat ke bawah. Itu. Kemudian menapakkan kakinya ke tanah. Sekarang saat yang tepat untuk menundukinya. Di depan mereka terdapat kobaran api biru yang menjalar kemana-mana. Benar, benar. Tuan cepatlah ambil tubuhku, dan biarkan aku menyatu dalam tubuhmu. Mungkin aku akan menjadi eksistensi pertama di dunia yang menembus batas api langit, hahaha, ucap api suci tersebut. Kemudian Yun Qingyan duduk bersila dan memfokuskan dirinya untuk menyerap api langit tersebut. Baiklah, aku akan gunakan kecepatan tercepatku untuk menyerap tubuhmu. Yun Qingyan menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan jurusnya. Menembus masuk. Aura di sekitar Yun Qingyan meledak-ledak. Menerima. Menembus alam Yue Jing tingkat 3. Terlihat Yun Qingyan yang kelelahan karena menyerap api langit, sedangkan api langit senang karena sudah memiliki tubuhnya. Wow, aku punya tubuh. Aku memiliki tubuh. Api langit berkata. Namun, Tuan, akan memakan waktu yang lama bagiku untuk bergabung dengan tubuh ini. Mohon Tuan tunggu sebentar. Setelah penyatuan selesai, baik kekuatanku maupun kekuatan Tuan bisa semakin ditingkatkan lagi. Yun Qingyan menjawab. Ya, layak menjadi tubuh perubahan api langit. Setelah diserap ke dalam tubuh, itu akan meningkatkan pelatihanku, kesadaran Dewa Kaisar juga akan segera pulih. Selama kamu menggabungkan tubuhmu, aku akan menggunakan kesadaran Dewa Kaisar untuk menyelidiki tindakan terbaru perguruan tinggi Singkong, lanjutnya. Buka mata. Yun Qingyan mengeluarkan jurus kesadaran doanya. Scan beralih ke ruang pertemuan keluarga Yun. Terlihat seseorang sedang melaporkan informasi di ruang keluarga Yun. Hormat pemimpin keluarga, orang-orang yang menyerang keluarga Yun telah dibereskan, para buronan tidak lagi melakukan gerakan penyerangan. Keluarga yang sebelumnya mengambil industri keluarga Yun mengatakan bahwa mereka hanya berada di bawah paksaan 3 keluarga besar, dan menyatakan kesediaan mereka untuk mengembalikan barang aslinya, lalu berharap keluarga Yun tidak akan menyimpan dendam pada mereka. Yun Meng terlihat kesal mendengar. Tidak menyimpan dendam. Orang bermuka dua ini, awalnya melawan kita dengan segala cara, sekarang berani memberitahu kita untuk tidak menyimpan dendam. Yun Han berkata, bagaimanapun, mereka dihasut oleh 3 keluarga besar, tidak ada yang salah dengan kebijakan melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka bersedia menawarkan 3 industri secara terpisah sebagai kompensasi, maka ini berakhir sudah. Yun Meng kurang setuju dengan ucapan Yun Han. Hanya dengan 3 industri itu? Keluarga Yunku telah kehilangan begitu banyak anak dan saudara, bahkan lenganku juga. Bagaimana kita bisa melepaskan mereka begitu saja? Yun Qingyan berusaha menenangkan Yun Meng dengan berkata, Paman Meng tidak perlu marah, tapi aku setuju dengan pandangan Paman, ucapnya. Tuan Muda Yan, tanya Yun Meng. Meskipun Yun Hai telah meninggal, keluarga Yun dan 2 orang suci lainnya masih ada di sana. Setelah mereka mendengar berita kematian Yun Hai, mereka takutnya akan menjadi lebih malu dan marah, lalu menggunakan metode yang lebih kejam untuk melawan kita. Tidak bagus bagi kita untuk membuat musuh di mana-mana pada saat ini. Sebaiknya kita mengambil kesempatan ini untuk menjual bantuan dari keluarga lain, ucap Yun Qingyan.
Yun Qingyan berkata kepada Liu Han, menstabilkan posisi kita di kota Tianyu, dan di bawah naungan perguruan tinggi Singkong. Liu Han menjawab, benar. Perguruan tinggi Singkong dan keluarga Yun sudah berada di perahu yang sama, dan membantu kalian di perguruan tinggi. Yun Qingyan melangkah ke depan dan berkata, selain itu, aku ingin segera pergi ke kerajaan, paman juga bertanggung jawab atas urusan dalam keluarga, ucapnya. Apakah adik Yan ingin pergi? Tanya Yun Xuan. Yan, apa yang akan kamu lakukan di kerajaan? Itu adalah daerah pedalaman dari kekuatan musuh, tanya Yun Xiang. Yun Qingyan menjawab dengan tersenyum, ya, karena itulah, aku harus pergi ke sana. Jangan khawatir, aku akan membiarkan keluarga Yun kita damai selamanya. Scan beralih ke kerajaan. Terlihat dua orang sedang mengobrol di sebuah kedai anggur. Hi sobat, apa kamu sudah dengar? Pertempuran Tianjiao yang diadakan di pusat kota kerajaan gagal, tanyanya. Itu telah menyebar luas. Dirumorkan bahwa Sututu dari perguruan tinggi Singkong menyebabkan masalah dan hampir bertengkar dengan utusan Arya Yun, jawab temannya. Yun Qingyan mendengar ucapan mereka. Tutu membuat masalah, gumamnya. Kamu tidak mendengar semuanya ya? Hehi, suami anak perempuan kakakku adalah selir orang tua tetangga dari kepala keluarga kerajaan Wei. Aku mengetahui banyak informasi orang dalam darinya, ucap orang itu. Oh, begitu ya? Kalau begitu sobat ceritakanlah tentang itu, tanya temannya. Bagaimana informasi orang dalam yang begitu penting bisa menyebar dengan mudah, lanjut orang itu. Tiba-tiba Yun Qingyan datang ke meja mereka dan menunjukkan sebuah buku jurus dengan nama, Latihan Tingkat Kaisar. Kedua orang itu pun terkejut. Hah? Sobat, aku ingin tahu apakah benda ini dapat membeli informasi dari mulutmu itu, tanya Yun Qingyan. Kedua orang itu tampak terkejut. Mereka berdua menjawab, wow. Ini tentu bisa. Kakak, aku juga mau. Tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Aku pasti akan mengatakan semuanya. Kalau begitu beritahukanlah tentang Sututu, tanya Yun Qingyan. Orang itu menjawab, oh, sobat ingin bertanya tentangnya ya? Sututu ini adalah jantung dan jiwa dari perguruan tinggi Singkong, yang mampu bersinar dalam pertempuran Tianjiao. Tetapi keluarga Shangguan mengetahui bahwa dia memiliki dendam lama dengan utusan Arya Yun kali ini, dan mereka berencana menggunakan pertemuan Sututu dengan utusan Arya Yun agar Tuan Muda Shangguan Yu dapat naik ke Arya Yun dengan lancar. Dirumorkan bahwa pemimpin keluarga Shangguan telah menggunakan otoritasnya untuk mengatur jalannya pertarungan untuk Sututu, dan saat dia kelelahan, maka akan membiarkan Tuan Muda Shangguan naik ke atas panggung, memenggal kepalanya, dan memberikan pada utusan Arya Yun sebagai hadiah. Sekarang sudah mendekati final, Sututu takutnya akan kehilangan nyawanya, ucap orang itu mengakhiri informasinya. Scan beralih ke tempat arena Sututu bertarung. Sututu melawan Lurenjia, Sututu menang. Undian pertandingan berikutnya dimulai. Sututu kesal kepada wasit, meludahinya dan berteriak, "Hei, bisakah pengoperasian keadilanmu lebih jelas sedikit? Pertempuran Tianjiao adalah pertempuran ring. Bukan tantangan untukku. Aku telah mengalahkan 127 orang berturut-turut," teriaknya. Wasit itu menjawab, "Jangan menyemburkan air liur ke wajahku. Tuan Yun Lanming bertanggung jawab atas undian itu, kalau kamu bernasib buruk, salahkan nasibmu sendiri saja," ucapnya. Siapa yang menyemburkan air liur ke wajahmu? Dasar busuk dan tidak tahu malu, ucap Sututu. Sututu berkata kepada dua orang yang berada di atas, Yun Lanming. Jangan balas dendam pribadimu dengan menggunakan trik sembarangan ini, kalau berani, langsung saja hadapi aku. Tunggu saja sampai aku memukulmu dan kemudian membawamu ke depan pintu rumah keluarga Yun, kita lihat bagaimana orang tua itu tahu cara memberimu pelajaran setelah kamu mengacau dalam pertempuran Tianjiao. Terlihat seseorang yang bernama Yun Lanming memegang kertas undian yang bertuliskan nama Sututu dan Shangguan Yu. Sututu, jangan terlalu membanggakan dirimu, balas dendam pribadi, apakah layak untukmu? Dan juga, jangan menggunakan Arya Yun untuk menekanku. Keluarga telah menginstruksikanku untuk bertanggung jawab penuh atas pertempuran Tianjiao, bahkan jika aku ingin menargetkanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Pemimpin keluarga Shangguan sudah bekerja keras untuk mengundi secara adil, dan aku puas sekali, ucap orang di sebelah Yun Lanming. Selama anakmu Shangguan Yu bisa, seperti yang dijanjikan, menang dan menjadi ketua,
Aku akan mengikuti janjinya, dan membawanya kembali ke area Yun, ucap Yun Lanming. Terima kasih, Tuan Yun, karena sudah mendukung kami. Sututu pasti sudah kelelahan, saat anak selanjutnya naik panggung, barulah dia akan dipenggal, lanjut orang di sebelahnya. Yun Lanming berkata, kata-kata pemimpin keluarga Shangguan ini buruk, pertempuran Tianjiao hanya sampai di sini, bagaimana bisa tidak melakukan apapun dan hanya berteriak hajar dan bunuh? Tapi, pedang tidak memiliki mata, dan meleset sesekali adalah hal biasa, ucapnya, kemudian melemparkan kertas undian bertarung tersebut ke arah wasit. Wasit mengumumkan pertandingan selanjutnya, hasil undian sudah keluar. Di ronde ke-128, Sututu dari perguruan tinggi Singkong melawan Shangguan Yu dari keluarga Shangguan. Terlihat Sututu sudah kelelahan. Shangguan Yu berkata, Sututu, kita baru saja melakukan 300 serangan, apa kamu sudah menyerah? Kalau begitu, aku akan mengakhiri pertempuran yang membosankan ini. Shangguan Yu mengeluarkan aura pedangnya dan mengarahkannya kepada Sututu. Bersyukurlah. Orang yang hanya bisa bermain trik sepertimu, bisa mati di bawah pedangku. Ini adalah keberuntungan besar dari langit, ucapnya. Sututu melompat ke atas menghindari serangan Shangguan Yu. Kemudian Sututu meludahi Shangguan Yu. Cui! Semoga beruntung, sialan! Anjing yang menjilat area Yun benar-benar membuka mulutnya dan berbicara omong kosong, ucap Sututu. Shangguan Yu merasa jijik dengan air liur Sututu. Aku. Shangguan Yu berkata kasar. Sututu mengeluarkan kekuatan tongkat kayunya. Siapa bilang aku tidak bisa bergerak? Hari ini, aku akan menggunakan ini untuk mengalahkan kamu sehingga kamu tidak bisa menggonggong lagi. Sedangkan Shangguan Yu mengeluarkan kekuatan pedangnya. Hehehe. Sututu, bagus, kamu bagus sekali. Aku pasti akan membuat. Shangguan Yu melompat. Mayatmu tidak berbentuk lagi, ucapnya. Dan melemparkan jurus pedangnya ke arah Sututu. Sututu berhasil menghindari serangan Shangguan Yu. Dan membalas serangan Shangguan Yu, tapi berhasil ditangkis oleh Shangguan Yu. Hanya mengandalkan batang kayu rusak ini, apakah layak untuk bersaing dengan senjata pusaka tingkat bumi, ucap Shangguan Yu. Shangguan Yu terkejut karena salah satu pedang yang menangkis serangan Sututu hancur. Apa? Sututu memukul muka Shangguan Yu dengan tongkatnya. Enyahlah! Sial! Tongkat macam apa itu? Senjata pusaka tingkat bumi yang dihormati langsung hancur, ucap Shangguan Yu. Haha! Anjing Shangguan, kamu tidak terima ya? Jangan berbicara tentang senjata pusaka tingkat bumi, bahkan jika kamu membawa senjata pusaka tingkat langit pun, aku masih akan memukul kepala anjingmu, ucap Sututu. Shangguan Yu melompat ke arah Sututu dan mengeluarkan jurus pedangnya lagi. Tidak peduli seberapa aneh senjatamu, jika kamu tidak memiliki cukup hawa kekuatan, kamu tidak bisa bertahan. Hawa kekuatanmu hampir habis, aku akan memotongnya dengan pedangku, ucapnya. Hujan pedang. Panah, lanjutnya mengeluarkan jurusnya. Sututu dengan sekuat tenaga menahan serangan Shangguan Yu. Wah, hawa kekuatanku diserap terlalu banyak, gelombang ini, aku akan celaka, gumamnya. Sututu terkejut karena tiba-tiba di sebelahnya muncul sarung pedang Yun Qingyan. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Muncul sarung pedang Yun Qingyan di antara Sututu dan Shangguan Yu. Sarung pedang ini. Apakah itu? Ucap Sututu. Bagaimana mungkin? Ucap Shangguan Yu. Sututu senang karena Yun Qingyan muncul dan menolongnya. Maaf, aku terlambat, ucap Yun Qingyan. Sututu bersyukur karena Yun Qingyan datang. Wah, Kak Yun, akhirnya kamu datang juga. Anjing Yun Lanming dan keluarga Shangguan ini menggangguku, kamu harus membelaku ya, ucapnya. Terlihat ekspresi Yun Qingyan menyesal menolongnya. Tutu, kamu memeluk terlalu kuat, bagaimana aku bisa membalas dendam untukmu? Kemudian Yun Qingyan memberikan sebuah botol obat kepada Sututu. Kamu pulihkan dulu hawa kekuatanmu, sembuhkan cederamu, serahkan sisanya padaku. Shangguan Yu ketakutan melihat Yun Qingyan muncul. Apa yang terjadi? Bukankah mata-mata itu mengatakan bahwa kamu bergegas kembali ke kota Tianyu? Yun Hai secara pribadi memimpin pasukan untuk menghancurkan keluarga Yun di kota Tianyu. Kamu seharusnya sudah mati. Kenapa kamu muncul di kerajaan ini? Yun Qingyan mengeluarkan kekuatan dari tangannya. Oh, sepertinya mata-mata itu tidak cukup cepat.
Bukankah sudah ada kabar bahwa Yun Qingyan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumahnya dan ingin pergi ke kerajaan untuk melihat pertempuran Tianjiao? Shang Guanyu terkejut. Menyelesaikan semuanya, ucapnya. Mungkinkah Yun Hai sudah? Lanjut gumamnya. Yun Qingyan melangkah maju menyerang Shang Guanyu. Ayah! Tolong, teriak Shang Guanyu. Yun Qingyan mulai memukul Shang Guanyu. Pukulan ini untukmu yang membuatku kesulitan di kelas jenius. Tendangan ini untuk keadilan bagi guru perguruan tinggi yang dibunuh olehmu. Pukulan ini untuk membalas penderitaan saudara Sututu. Yun Qingyan mengambil sarung pedangnya. Sedangkan pedang terakhir ini untuk keluarga Yunku. Melemparkan sarung pedangnya ke arah Shang Guanyu. Lebih dari 300 nyawa, ucap Yun Qingyan. Tubuh Shang Guanyu pun terbakar oleh api biru. 3 murid suci, 2 sudah terbunuh, tinggal tersisa 1, gumam Yun Qingyan. Putraku, Yu, teriak ayah Shang Guanyu. Ayahnya pun langsung turun ke arena menuju Shang Guanyu. Sayangnya anaknya sudah menjadi abu. Yu, wah. Oh, cinta antara ayah dan anak begitu dalam, ucap Yun Qingyan sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku membunuhmu juga untuk menemaninya, lanjutnya. Kamu, ucap ayah Shang Guanyu. Heh, anak sombong. Kamu benar-benar membunuh anak kesayanganku di kerajaan ini? Apakah kamu benar-benar menganggap keluarga Shangguan kami lemah? Lanjutnya. Kemudian ayah Shang Guanyu melemparkan sebuah plakat bertuliskan, Shangguan. Penjaga gelap Shangguan, dengarkan perintahku. Cepat berkumpul di sini. Plakat tersebut mengeluarkan api besar dan muncul beberapa orang. Anak ini berbahaya, ia membunuh penerus keluarga Shangguan, Shang Guanyu. Aku memerintahkan kalian untuk membunuhnya dengan segala cara, teriak ayah Shang Guanyu. Siap menerima perintah pemimpin keluarga, ucap orang-orang itu serentak. Orang-orang itu mengepung Yun Qingyan. Yun Qingyan berkata, berbahaya. Haha. Anjing yang menyerang anak tak berdaya keluarga Yunku tidak punya hak untuk mengatakan ini. Yun Qingyan memukulkan tangannya ke atas, membuat orang-orang itu terpental. Ayah Shang Guanyu terkejut. Bagaimana mungkin? Semua penjaga gelap keluarga Shangguanku adalah pelaku bela diri terbaik di Weijing, bagaimana bisa terkalahkan dalam sekejap? Yun Qingyan melompat dan bersiap menyerang ayah Shang Guanyu. Ayah Shang Guanyu terlihat ketakutan. Yun Qingyan, jurus iblis apa yang kamu gunakan? Yun Qingyan menjawab, jurus iblis? Ini adalah teknik bagus yang bisa menyingkirkanmu. Yun Lanming melemparkan 3 api ke arah Shang Guanyu dan Yun Qingyan. Shang Guanyu terlihat kesakitan sedangkan Yun Qingyan berhasil menghindari serangan tersebut. Utusan dari area Yun, ucap Yun Qingyan. Tuan Yun, apa maksud semua ini? Yun Qingyan sudah membunuh putraku dengan sadis, menghabisi semua pengawal rahasiaku, kenapa kamu tidak datang membantuku menangani bocah ini, dan malah berbalik menyerangku? Bukankah keluarga Shangguanku sudah bersekutu dengan keluargamu, ucap ayah Shang Guanyu. Yun Lanming menjawab, bersekutu? Apakah pemimpin keluarga Shangguan sudah frustrasi sehingga mulai berbicara omong kosong? Ayah Shang Guanyu terkejut. Kamu? Yun Lanming memegang ayah Shang Guanyu dan berkata, Tuan Shangguan, tugasku hanyalah memetik beberapa bibit yang bagus untuk keluarga lalu kembali. Siapapun itu, bukanlah hal penting. Sampah kecil dari keluargamu adalah calon yang bagus, tapi dia mati di bawah tangan Yun Qingyan tanpa perlawanan apapun. Menurutmu, jika kamu berada di posisiku, apa yang akan kamu pilih? Yun Lanming memotong leher ayah Shang Guanyu. Kamu ternyata Yun Qingyan dan Sututu. Berteman baik, kamu tidak dapat memisahkannya. Ucapan terakhir ayah Shang Guanyu. Tuan Shangguan, kamu bicara apa? Anginnya besar sekali, jadi tidak terdengar, ucap Yun Lanming meninggalkan ayah Shang Guanyu yang sudah tidak bernyawa. Yun Lanming berjalan ke arah Yun Qingyan. Teman kecilku, Qingyan, ini adalah pertemuan pertama kita. Apakah kamu puas dengan hadiah kecil itu? Yun Qingyan menjawab, lumayan juga. Orang-orang keluarga Shangguan tidak terima melihat Yun Lanming membunuh ayah Shang Guanyu. Yun Lanming, apakah dia benar-benar membunuh pemimpin keluarga kita? Tetua, jangan gegabah. Jika Arya Yun tidak senang, dia bahkan dapat menghancurkan seluruh keluarga Shangguan kita. Yun Qingyan berkata, kehormatan dari Arya Yun besar sekali, bahkan jika pemimpin keluarga dibunuh secara langsung, para tetua itu tidak akan berani bergerak sama sekali.
Yun Lanming berkata, itu wajar. Jika kamu bersedia memutuskan hubungan diplomatik dengan Sututu, ikutlah denganku ke area Yun. Keluarga Yun di area Yunku akan memberimu lebih banyak dukungan. Baik itu jurus bela diri, ramuan, bahkan senjata jangka tingkat bumi sekalipun. Sampai saat itu, jangankan dinasti Tian Yuan yang terkenal, bahkan sejajar dengan kedudukan kaisar pun tidak akan sulit. Yun Qingyan dengan santainya berkata, hanya ini saja. Yun Lanming pun terkejut. Hei! Hanya dengan kedudukan yang kamu tawarkan, sudah ingin menyuruhku meninggalkan Tutu, tanya Yun Qingyan. Hah? Kak Yun? Apakah intinya posisi yang dia berikan masih kurang, tanya Sututu. Ah? Bukankah begitu, ucap Yun Qingyan. Tentu saja bukan, teriak Sututu. Yun Lanming terlihat kesal. Hei! Apa yang kalian perdebatkan? Yun Qingyan, aku adalah utusan dari area Yun, dan adalah orang yang dapat membantumu menjadi sejajar dengan Kaisar Tianyu. Sututu hanyalah benih jahat yang lahir dari pengkhianat keluarga. Apakah kamu rela menyepelekanku demi dia? Yun Qingyan dengan ekspresi mengejek dan menutup telinganya, cih, berisik sekali. Tutu, sejauh apa sebenarnya kamu sudah memprovokasi dia? Kenapa dari tadi tidak ada habis-habisnya? Sututu menjawab dengan kesal, mana ada aku berani membuatnya marah? Anjing inilah yang menindas orang. Sututu mulai bercerita, saat itu, ibuku sengaja menghapuskan identitasnya sebagai anak dari keluarga Yun di area Yun demi cintanya. Pria tua yang berdiri di hadapan wanita atau ibu Sututu tersebut berkata, baiklah, karena kamu bersikeras menikahi sampah masyarakat Tianyu, maka pergilah. Hanya saja, kamu tidak bisa lagi menyebut dirimu sebagai anggota area Yun lagi nanti. Tapi aku tidak ingin keluarga Yun seakan-akan setuju, namun di belakang menyebut-nyebut bahwa ibuku telah menghina reputasi keluarga Yun, dan ingin membunuh keluarga Su, ucap Sututu. Tangkap mereka. Tetua memerintahkan, jangan biarkan pengkhianat keluarga melarikan diri. Cepat lari. Dan saat itu juga ada rumor yang mengatakan bahwa orang yang mengejar ibuku. Bersekongkol dengan dia, Yun Lanming, teriak Sututu dengan tegas. Yun Lanming berkata, oh, bukankah sudah seharusnya membunuh anjing liar yang diam-diam berselingkuh? Hei, dengan seenaknya menghancurkan keluarga orang lain tanpa rasa penyesalan, Yun Lanming ini benar-benar harus dihukum, ucap Yun Qingyan. Dasar babi. Dia ternyata adalah babi bodoh, ucap Sututu. Yun Qingyan dan Sututu bersiap menyerang Yun Lanming. Aku pasti akan membantainya sendiri untuk membalaskan dendam orang tuaku, ucap Sututu. Baiklah, aku akan menyerahkan pukulan terakhir kepadamu, ucap Yun Qingyan. Kalian? Ucap Yun Lanming. Yun Lanming terlihat panik dan berkata, heh. Baiklah, aku telah memintanya dengan sopan, tapi jika kalian tidak mau, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Yun Lanming memberikan perintah kepada semua orang, semua hadirin harap dengarkan. Jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkan Yun Qingyan, aku akan segera menghadiahi orang itu tempat di area Yun. Semua keluarga yang berpartisipasi dalam pertempuran ini juga akan menerima hadiah tambahan dari area Yunku. Apa? Langsung pergi ke area Yun? Ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki keluarga. Yun Qingyan hanya seorang diri, aku menunggu kalian untuk menangkapnya bersama, dan kemudian membagikan hadiah dari area Yun. Orang-orang bergerak ke arah Yun Qingyan dan Sututu. Keluarga Shangguanku bersumpah untuk membela Tuan Yun sampai mati. Balas dendam untuk pemimpin keluarga dan Tuan Muda. Keluarga Yun kerajaanku akan mematuhi perintah Tuan. Tuan Muda keluarga Yeku juga memiliki dendam lama dengan Yun Qingyan. Aku bersedia membantu Tuan Yun.